Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Karena mereka tidak bisa membunuh Nuolan San, Luo Feng dan 3 lainnya hanya bisa dengan menyesal pergi. Mereka pertama-tama pergi ke Universe Mercenary Alliance untuk menyerahkan item untuk lulus ujian trainee tentara bayaran. Meskipun mereka tidak menerima cukup batu sudut angin, Luo Feng dan yang lainnya membunuh sekelompok tim yang mencoba merampok mereka di dunia dalam dunia. Dari barang-barang yang ditinggalkan oleh tim-tim itu, mereka menerima beberapa batu sudut angin. Pelatih tentara bayaran alam semesta, kami telah menjadi trainee tentara bayaran, haha. Jumlah pejuang kuat di bintang Changlan sebanyak awan, ayo pergi lebih awal. Baiklah, berangkat ke bumi. Luo Feng dan yang lainnya dengan cepat menuju pelabuhan, mengambil pesawat ruang angkasa alam semesta mereka, dan meninggalkan bintang Changlan. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Lewati alam semesta. Setelah sedikit bergetar sejenak, pesawat ruang angkasa mulai mempertahankan kecepatan 1,2x kecepatan cahaya di ruang gelap saat menuju ke arah yang ditentukan. Di ruang kendali pesawat ruang angkasa, Luo Feng mengatur agar pelayan lamanya Aogu beristirahat. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir sangat bersemangat saat mereka berada di ruang kontrol. Aturan yang sama seperti biasa, kakak laki-laki kedua, masing-masing dari kalian mendapatkan 4 miliar dolar alam semesta. Luo Feng dan yang lainnya saat ini sedang membagi rampasan. Kakak ketiga, Hong, menggelengkan kepalanya, kali ini, kamu melakukan semua pekerjaan. Semua yang dilakukan saudara keduamu dan aku adalah mengalami dunia dalam dunia, menerima jumlah uang tunai ini hanya. Dewa Petir juga menggelengkan kepalanya, terlalu banyak. Kami bahkan tidak membutuhkan sebanyak itu. Namun, Luo Feng tidak ragu-ragu saat dia langsung mengirim 4 miliar dolar alam semesta ke Hong dan Dewa Petir. Hong dan Dewa Petir keduanya menerima email dari jaringan alam semesta virtual. Kakak kedua, jumlah uang ini bukan apa-apa. Kekayaan utama kita adalah harta itu, Luo Feng tersenyum. Ya, Hong mengangguk. Hanya satu bilah pemotong udara sangat berharga. Lalu semua harta ini ditambahkan bersama-sama. Mata Dewa Petir berkedip. Oh ya, kakak kedua, set manual instruksi guntur Anda, total 5 set dengan flip tangannya, 5 komputer kuantum mini mulai melayang di atas tangan Luo Feng. Setelah itu, kelima komputer kuantum mini ini jatuh ke tanah, kakak kedua, masing-masing komputer kuantum mini ini berisi instruksi manual guntur. Anda dapat mempelajarinya dengan cermat. Manual instruksi Tuan Sektor Kabu? Dewa Petir membungkuk dan mengeluarkan semua chip dari 5 komputer kuantum mini dan kemudian menyambungkannya ke komputer kuantum mininya sendiri. Rasanya luar biasa. Dewa Petir sangat bersemangat sehingga wajahnya memerah. Dia menutup matanya saat dia mulai mempelajari instruksi manual. Di ruang kontrol, Dewa Petir sedang melihat-lihat instruksi manual guntur sementara Luo Feng dan Hong berbicara satu sama lain. Kakak ketiga, Hong, berkata dengan serius dengan suara rendah, harga harta lain yang ditambahkan bersama sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada pisau pemotong udara. Bagaimana Anda bersiap untuk menghadapinya? Jual mereka, kata Luo Feng. Bagaimana? Mengerutkan kening Hong, harta karun ini terlalu berharga dan mungkin akan menarik petarung yang sangat kuat. Mungkin kita tidak hanya tidak bisa mendapatkan uang dari menjualnya, kita akan menyerahkan hidup kita dalam prosesnya. Luo Feng mengangguk sambil tersenyum, aku mengerti konsep itu, tapi, aku punya cara. Jalan apa? Tanya Hong penasaran. Aku akan merahasiakannya untuk saat ini, Luo Feng tersenyum misterius. Sebenarnya, semua harta yang ditambahkan ini jauh lebih berharga daripada semua milik seorang penguasa sektor. Lebih berharga dari cinta abadi. Mengambil harta seperti ini, dengan kekuatan tingkat bintang Luo Feng, memang sulit untuk menangani. Jika dia tidak hati-hati, dia akan membawa bencana pada dirinya sendiri sebagai pejuang yang kuat menyadari apa yang dimiliki Luo Feng. Jika itu kembali ketika dia baru saja tiba di bintang Changlan, maka Luo Feng memang tidak memiliki metode untuk menangani harta ini. Tapi sekarang, Luo Feng sudah memiliki cara untuk menghadapinya, dan dengan cara yang sangat aman juga. Ruang gelap sangat sunyi. Sekitar 21 hari diperlukan untuk pergi dari bintang Changlan ke bumi. Di ruang kontrol, setelah Luo Feng dan Hong mengobrol cukup lama, mereka tiba-tiba melihat Dewa Petir membuka matanya lebar-lebar. Kakak kedua, Hong tersenyum ketika dia menatapnya, mengapa matamu terbuka begitu lebar? Aku tidak melihat ekspresi tercengang di wajahmu bahkan setelah kami menerima begitu banyak harta, saudara kedua, Luo Feng juga bercanda. Dewa Petir berkedip 2 kali dan melihat ke arah Hong dan Luo Feng, kakak ketiga, saya perlu memberitahu kalian sesuatu. Luo Feng dan Dewa Petir bertukar pandang. Ada yang tidak beres. Apa yang terjadi? Hong memandang Dewa Petir.
Dewa Petir bergumam, bukankah orang ketiga mengatakan bahwa dia menerima warisan planet Yunmo? Sepertinya saya telah menerima warisan Tuan Sektor Kabu. Luo Feng dan Hong melebarkan mata mereka. Warisan, menerima instruksi manual versus menerima warisan adalah dua ide yang sama sekali berbeda. Aku baru saja dengan cepat menelusuri kelima set instruksi manual itu dan memasang 5 chip yang berbeda, kata Dewa Petir rendah. 4 dari set instruksi manual adalah manual instruksi yang sebenarnya. Namun, chip dari manual instruksi kelima sebenarnya berisi AI. Dan itu. Sebuah AI. Luo Feng dan Hong menyadari sesuatu. Itu lelaki tua berjanggut putih itu, Dewa Petir berkedip 2 kali. Dia bahkan memberi selamat kepadaku dengan mengatakan bahwa aku menjadi murid Tuan Sektor Kabu. Tuan Wu, Luo Feng membeku. Entitas utama dari AI Tuan Wu, yang hidup itu sebenarnya ada di salah satu dari 5 chip itu? Murid Tuan Sektor Kabu? Kenapa adegan ini tampak sangat mirip dengan adegan di mana dia menjadi murid Master Planet Yunmo, Hu Yanbo. Namun, gurunya adalah Master Yunmo Planet Hu Yanbo. Dan Dewa Petir menjadi murid dari Tuan Sektor Kabu yang telah meninggal? Saya membeli 5 set instruksi manual tetapi akhirnya membeli saudara kedua seorang guru? Luo Feng terdiam. Dunia di dalam dunia. Setelah pasukan petualang besar benar-benar pergi, beberapa anggota internal dari Universe Mercenary Alliance, seorang penguasa sektor dan 2 penguasa domain, memasuki dunia dalam dunia dan tiba di depan kastil kuno. RUMBUL gelombang-gelombang. Kastil kuno runtuh dengan gemuruh. Tuanku, tidak ada harta karun di dalam kastil, seorang pria berjanggut sangat gemuk dengan kulit merah muda yang tampak seperti bola berteriak dengan hormat. Tuanku, AI di dalam kastil ini hanyalah AI biasa dan bukan AI hidup. Orang tua berjanggut putih yang hidup dengan AI di kastil ini pasti berada di salah satu petualang di pasukan petualang dan meninggalkan dunia di dalam dunia, kata pria berjanggut kurus lainnya. Tuan Sektor dalam seragam pertempuran hitam yang ditetapkan melayang di udara saat dia mengerutkan kening. Jika demikian, maka terserahlah. Dunia di dalam dunia itu sendiri adalah harta karun. Hubungi aliansi tentara bayaran semesta di sektor Gunung Naga Hitam. Dunia guntur akan berhenti. Ya, tuanku, kata 2 penguasa domain dengan hormat. Tuan Sektor berpakaian hitam melayang di udara. Tiba-tiba, dia mengulurkan kedua tangannya. Gemuruh. Tiba-tiba, langit menjadi hitam. Sumber energi alam semesta yang kuat terus mengalir dari inti dunia di dalam dunia. Dunia di dalam dunia ini memulai renovasi barunya. Hanya penguasa sektor yang dapat melakukan tugas seperti itu. Bintang Changlan, sebuah kota tua, lantai atas gedung pencakar langit yang tingginya lebih dari 8.000 meter. 2 penguasa sektor Hargrey dan Jiang Tianchen duduk berhadap-hadapan. Jiang Tianchen, ini yang kamu inginkan? Hargrey tanpa berpikir melemparkan cincin penyimpanan spasial berkedip yang membentuk busur saat mendarat ke arah Jiang Tianchen di depannya. Jiang Tianchen tersenyum ketika dia mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Hargrey, kamu benar-benar mitra bisnis yang baik. Ini kata sandi terakhir untuk kristal warisan. Jiang Tianchen langsung mengirim email ke Hargrey melalui jaringan alam semesta virtual. Hargrey juga segera menerimanya dan tahu bahwa itu berisi kata sandi terakhir. Sebagai penguasa sektor, sangat mudah untuk membagi sedikit kesadarannya untuk menghadapinya. Kamu tidak akan mengirim kata sandi palsu kan? Mata Hargrey bersinar saat mereka memindai Jiang Tianchen. Aku tidak begitu tak tahu malu. Jiang Tianchen tersenyum ringan. Hargrey, kamu bisa pergi ke Universe First Bank sekarang untuk mencoba dan melihat apakah kamu bisa mengeluarkan kristal warisan yang tersimpan. Hargrey langsung berdiri. Suara mendesing. Dia menghilang ke udara tipis. Hanya dalam sedetik, di ujung lain bintang Changlan di kota impian, Hargrey telah memasuki gedung yang sangat mencolok di Universe First Bank. Pelanggan bintang 3, manajer bintang Changlan cabang Universe First Bank adalah pria tua bungkuk bermata 3 dengan cangkang di punggungnya. Tepat ketika sistem AI Bank memperingatkannya bahwa pelanggan bintang 3 telah tiba di bank, manajer cabang bergegas ke lobi lantai pertama secepat mungkin untuk menyambutnya. Sesaat kemudian, lobi gedung lantai 19. Tuan Hargrey, manajer cabang membungkuk hormat. Karena dia bisa menjadi manajer cabang di planet penting seperti bintang Changlan, dia memiliki banyak otoritas. Otoritasnya memungkinkan dia untuk membantu, paling banter, pelanggan bintang 3. Aku ingin mengambil item, kata Hargrey dengan dingin. Mengambil item, manajer cabang bingung. Hargrey ini tidak pernah menyimpan apapun di lokasi ini. Sebuah item dari 10 juta tahun yang lalu, tambah Hargrey. Tuan Hargrey, barang dari 10 juta tahun yang lalu pasti telah diangkut ke cabang alam semesta Ganwu, untuk disimpan. Manajer cabang tersenyum. Selama Tuan Hargrey berhasil memberikan nomor akun dan kata sandi yang benar, kami akan membawa item dari alam semesta Ganwu dan membawanya ke lokasi yang ditentukan pelanggan secepat mungkin. Hargrey sedikit mengangguk akun itu. Hargrey dengan cepat memberikan nomor rekeningnya.
Keamanan akun ini sangat tinggi, diperlukan 3 kata sandi. Manajer cabang membantu memasukkan angka di samping. Kata sandi pertama adalah benar, kata manajer cabang di samping. Kata sandi kedua adalah lanjut Hargrey. Benar. Kata sandi ketiga adalah benar, kata manajer cabang. Berbunyi, manajer cabang tersenyum ketika dia memandang Hargrey. Tuan Hargrey, hanya dalam beberapa saat, sistem bank akan dengan cepat memberi Anda informasi terperinci. Namun, dari pengalaman saya, akan memakan waktu sekitar 1 bulan untuk mengangkut sesuatu dari alam semesta Ganwu. Petik 2. Oke, Hargrey menahan napas karena kegembiraan. Dia menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mendapatkan kristal warisan ini, terutama untuk kata sandi terakhir. Jiang Tianchen mengambil banyak hartanya dalam proses mendapatkan kata sandi terakhir. Wajah manajer cabang tiba-tiba berubah saat dia melihat layar di sampingnya. Apa? Hargrey menatapnya. Tuan Hargrey, saya pikir, tidak perlu mengangkut apapun dari alam semesta Ganwu. Manajer cabang memandang ke arahnya. Hargrey mengerutkan kening. Barang yang disimpan, adalah rekaman, kata manajer cabang. Kamu pergi dulu. Hargrey dengan ganas melambaikan tangannya. Ya, manajer cabang meninggalkan ruangan. Hargrey berdiri di depan monitor. File audio muncul di layar. Wajah Hargrey cemberut saat dia mengetuk layar. Dalam sekejap, file audio yang telah disimpan selama 10 juta tahun mulai diputar. Saya sangat senang memberitahu Anda telah ditipu. Hahaha, jadi bagaimana rasanya? Anda gila? Apakah Anda mengorbankan banyak untuk 3 kata sandi? Hahaha, saya pasti tidak akan memberikan 3 kata sandi ke organisasi yang sama. Saya membuat kalian bekerja seperti orang gila untuk mereka dan kemudian menghancurkan segalanya untuk Anda pada akhirnya. LOL gelombang-gelombang. Hargrey dengan keras mengatupkan giginya. Dengan lambaian tangannya yang marah, Hargrey menghancurkan monitor di depannya menjadi berkeping-keping. Pelanggan bintang 3, Anda menghancurkan properti bank kami. Silakan bayar sesuai dengan harga yang disediakan perusahaan kami. Sebuah suara elektronik bergema di sekitar ruangan. Hargrey sangat marah. Mati, dengan ledakan dahsyat, aura kuat Hargrey mulai memancar dan menyebabkan berbagai item di lobi meledak. Sejumlah besar pecahan dan debu terpancar di sekitar ruangan. Kristal warisan, di mana itu? Dalam debu? Hargrey mengatupkan giginya. Penggalian seluruh dunia di dalam dunia di bintang Changlan telah meninggalkan seluruh medan bintang Gunung Naga Hitam dalam keadaan tidak tenang. Pernahkah Anda mendengar, baru-baru ini ada seorang pengelana tingkat idiot bintang Rokna yang mengambil harta berharga surgawi untuk dijual. Dan kemudian diambil oleh seorang pejuang tingkat alam semesta. Namun, pejuang tingkat alam semesta itu tidak hanya kehilangan nyawanya nanti. Karena harta ini, tetapi seluruh keluarganya juga diratakan dengan tanah. Seorang prajurit tingkat alam semesta kehilangan nyawanya, keluarga diratakan dengan tanah. Harta apa itu? Saya mendengar bahwa dunia di dalam dunia ditemukan di bintang Changlan baru-baru ini. Barang berharga surgawi ini adalah satu dari dalam. Harta dari dunia dalam dunia, itu adalah barang yang bahkan menarik 4 organisasi besar dan 2 tanah suci untuk dikunjungi. Berjuang untuk mereka, mengambil siapapun dari mereka akan bernilai beberapa puluh ribu planet kehidupan. Beberapa puluh ribu planet kehidupan? Ya Tuhan, seberapa mahal harganya? Pokoknya sekarang seluruh bidang bintang Gunung Naga Hitam, banyak keluarga besar dan kecil, organisasi, semuanya mengawasi dengan cermat. Saat ada orang yang mencoba menjual barang-barang ini, mereka akan bergegas ke sana. Harta karun surgawi semacam ini benar-benar menghanguskan tangan. Tetap saja, banyak orang menginginkannya. Kegilaan. Banyak keluarga dan organisasi di bidang bintang Gunung Naga Hitam menjadi gila. Orang harus tahu bahwa kekuatan terbesar di bidang bintang Gunung Naga Hitam, 16 keluarga besar, pertama kali diciptakan oleh 16 penguasa sektor. Ini berarti bahwa di Starfield Black Dragon Mountain, kekuatan penguasa sektor adalah yang tertinggi. Organisasi besar dan kecil lainnya, memiliki prajurit penguasa domain dianggap sudah tidak buruk. Dan harta dari dunia di dalam dunia, salah satunya, memiliki kekuatan memikat yang menakutkan terhadap penguasa domain manapun. Jadi, kadang-kadang 1 atau 2 harta bocor keluar, menarik perhatian berbagai kekuatan, itu tidak aneh sama sekali. Tingkat bintang itu, mereka tidak memiliki rute yang bagus untuk dijual sama sekali. Saat mereka mencoba dan mengambil harta karun itu, mereka akan dengan mudah ditemukan. Perhatikan baik-baik untukku, perhatikan baik-baik di setiap planet penting di dalam Gunung Naga Hitam. Starfield, saat ada orang yang mencoba menjual barang-barang surgawi ini, segera laporkan kepadaku. Ya, Presiden, harta karun ini menghanguskan, tanpa kekuatan atau rute untuk menjualnya, mereka hanya akan membawa tragedi bagi diri sendiri. Dan harta karun ini sangat berharga, bahkan para pejuang tingkat alam semesta yang menginginkannya, masih bisa dengan mudah kehilangan nyawa mereka dalam prosesnya.
Dalam alam semesta yang gelap, tim kecil Luo Feng duduk di kapal alam semesta dan melanjutkan perjalanan mereka. Itu sudah hari ke-12 penerbangan, mereka masih membutuhkan sekitar 9 hari lagi untuk mencapai bumi. Adapun berita tentang penjelajah tingkat bintang dari bidang bintang Gunung Naga Hitam sudah mencoba menjual barang-barang surgawi, mereka belum tahu. Di dalam ruang istirahat kapal alam semesta. Ruang istirahat ditata seperti ruang kerja, dengan meja dan kursi, bahkan ada tempat tidur yang sangat nyaman di sampingnya. Sudah waktunya untuk berurusan dengan harta ini, mereka benar-benar berbahaya untuk dimiliki. Luo Feng duduk di kursi, membuka laptop di atas meja. Ini adalah produk bumi, tidak ada jalan lain. Luo Feng terbiasa dengan model bumi yang lebih buruk. Harta yang saya tukar, bersama dengan apa yang kontak awan Finstola, ada total 48 dari mereka. 48 harta karun? Ada beberapa yang lebih murah daripada pisau pemotong udara, sementara yang lain lebih mahal dari itu. Pisau pemotong udara saja sudah cukup untuk membuat penguasa domain Mingyu sangat bersemangat, bahkan sampai pada titik di mana penguasa sektor langsung membelinya. 48 harta ini ditambahkan bersama-sama, mungkin bisa menyamai kekayaan seorang penguasa sektor sama sekali. Adapun tuan sektor Kabu yang mati, itu adalah tingkat kekayaan dari orang yang tidak mati yang lebih miskin. Seluruh 312 item, Luo Feng hanya memperoleh 49, satu diberikan kepada Mingyu. Orang bisa melihat seberapa besar penghasilan yang diperoleh Luo Feng. Terhubung ke jaringan alam semesta virtual. Luo Feng memejamkan matanya, kesadarannya terhubung langsung ke jaringan. Alam semesta virtual, Pulau Black Dragon Mountain, Teluk Bintang 9. Ketika Luo Feng muncul di depan pintu rumahnya sendiri, ada Luo Hua berjalan dengan santai, matanya berbinar, berteriak, "Kakak!" "Luo Hua, ada apa?" Luo Feng tersenyum sambil menatap adiknya. "Aku ingin mencarimu lebih awal, namun aku tidak sempat bertemu denganmu." Luo Hua menariknya, "Kakak, duduk di sini, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu." Luo Feng duduk, menatap kakaknya dengan rasa ingin tahu. "Ini seperti itu," Luo Hua menjelaskan, 5 pemerintah bumi telah berdiskusi dan mereka benar-benar ingin memasuki alam semesta, melakukan kontak dengan beberapa orang di alam semesta. "Tidak bisakah mereka memasuki alam semesta virtual?" Luo Feng mengerutkan alisnya, "Di alam semesta virtual, mereka dapat berkomunikasi dengan orang lain." "Tidak, mereka ingin melakukan kontak di dunia nyata," kata Luo Hua. "Realitas." Luo Feng semakin mengernyitkan alisnya. Luo Hua melihat situasi dan berkata tanpa daya, "Kakak, tahukah kamu bagaimana negara-negara di bumi? Mereka awalnya puas bisa memasuki alam semesta virtual, namun seiring berjalannya waktu, ambisi mereka semakin besar. Ambisi ini tidak dapat dikendalikan. Jika Anda membiarkan mereka memasuki alam semesta nyata sekarang, mereka mungkin meminta lebih banyak setelahnya. Ambisi manusia tidak pernah bisa dipadamkan. Begitu dia memiliki sesuatu yang baik, dia secara alami akan menginginkan sesuatu yang lebih baik." "Tidak masalah, izinkan mereka," Luo Feng berkata dengan serius. "Izinkan mereka?" Luo Hua sangat terkejut sehingga dia menatap dengan mata terbelalak. "Benar." Luo Feng mengangguk. "Meskipun bumi sangat aman, kita tidak bisa membiarkan manusia di bumi hanya tinggal di sana selamanya. Sudah waktunya untuk membiarkan mereka melakukan kontak dengan alam semesta, biarkan mereka melalui beberapa kesulitan dan kesulitan, hanya dengan begitu mereka akan menyadarinya. Bagaimana manusia di bumi akan bertahan hidup di alam semesta?" Luo Hua curiga, "Tapi saudara, planet mana yang bisa mereka kunjungi? Akankah orang-orang pengelola planet itu setuju dengan imigrasi skala besar? Jika orang-orang itu tidak setuju, aku hanya perlu membeli planet ini." Luo Feng tersenyum, "Terlebih lagi, saya memiliki 100 planet kehidupan di bawah nama saya. Sebagai seorang pemimpin, imigrasi pasti akan jauh lebih mudah." 100? Luo Hua menatap dengan mata terbelalak, "Kakak, kamu. Aku akan memberitahumu ketika aku kembali." Luo Feng tersenyum dan berdiri. "Adapun manusia di bumi yang ingin pindah ke alam semesta, aku akan berdiskusi dengan mereka ketika aku kembali." "Oh, kita akan mengakhirinya di sini hari ini, aku masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan." Petik 2. "Oke." Luo Hua juga berdiri. Di surat. Luo Hua dengan penasaran membuka surat. Ini adalah pemberitahuan dari bank. Mereka memberitahu dia bahwa akunnya memiliki transfer 4 miliar dolar alam semesta. 4 miliar dolar alam semesta? Luo Hua terkejut. "Itu untukmu, semoga berhasil dan bekerja keras." Suara Luo Feng bisa terdengar di kejauhan. Luo Hua mendongak. Luo Feng yang jauh sudah berjalan keluar dari distrik 9 Stebe. Melihat punggungnya, Luo Hua merasa sangat terkejut. Apa yang telah dilakukan saudaraku selama beberapa hari ini? Bagaimana dia mendapatkan 4 miliar alam semesta dolar untuk memberi saya begitu cepat? Dan ini adalah dolar alam semesta, bahkan lebih berharga daripada dolar Ganwu. Di pintu masuk distrik Teluk Bintang 9, Luo Feng melambaikan tangannya ke udara.
Segera, kereta yang ditarik oleh dua kuda dengan sayap turun, Luo Feng melompat ke kereta dan duduk. "Pak, kemana?" sopir bertanya. "Ke bank galaksi alam semesta," kata Luo Feng. Segera, sayap kuda mengepak dan kereta dengan cepat naik ke udara, terbang dengan kecepatan yang mengejutkan, kereta tetap stabil dan nyaman ditiup angin. Di alam semesta maya, biasanya tempat-tempat yang jauh dijelajahi menggunakan pengiriman koordinat, tempat-tempat yang lebih dekat ditempuh dengan kereta-kereta ini, itu karena struktur tubuh setiap orang sebanding dengan siswa level 4 di alam semesta maya, maka mereka tidak dapat terbang dan bergerak cepat, maka mengandalkan kuda terbang ini jauh lebih cepat. Tentu saja, duduk di gerbong ini membutuhkan uang. Sangat cantik, duduk di kereta, melihat ke bawah ke Pulau Black Dragon Mountain yang sangat besar, itu memang luar biasa. Apa itu? Luo Feng tampak terkejut di langit. Di antara awan, ada kota terapung, dan saat kota itu melayang tinggi di langit, jika seseorang berdiri di tanah di bawah, dia tidak akan bisa melihatnya dengan mata telanjang. Hanya ketika duduk dan terbang di gerbong ini, seseorang dapat melihat melalui awan kota yang samar-samar terlihat. Kota terapung. Sopir itu tertawa, kota terapung Gunung Naga Hitam kita. Setiap pulau, setiap benua memiliki kota terapung. Kota terapung? Luo Feng terkejut. Biasanya hanya kekuatan yang lebih besar atau setidaknya prajurit tingkat alam semesta yang memiliki hak untuk memasuki kota terapung. Sopir itu tertawa dan menjelaskan kepada Luo Feng saat dia mengendalikan kuda terbang, "Tuan, kami telah tiba di bank galaksi alam semesta." Kuda-kuda terbang bergegas ke bawah dan sayap mereka mengepak dengan lembut, keempat kuku mereka melayang di udara, dengan lembut mendarat di pintu masuk bank galaksi alam semesta. "Terima kasih." Luo Feng tertawa ketika dia turun, kereta dengan cepat bergegas menuju langit lagi, biayanya secara otomatis dipotong dari akun orang tersebut. Alam semesta virtual Pulau Black Dragon Mountain, bank galaksi alam semesta. "Selamat datang." Luo Feng melangkah ke bank, langsung menuju ke sisi jalan swalayan dan masuk. Setelah itu ia masuk ke ruang stan swalayan. "Memasuki kamar pribadi. Silakan masukkan akun Anda." Suara otomatis terdengar. Luo Feng dengan cepat masuk, ini adalah akun bintang 5 gurunya. Segera sinyal di dalam ruangan memindai Luo Feng dan karena Luo Feng pernah menarik uang pada bintang Rock Jade sebelumnya, itu sudah meninggalkan rekor dasar. Kode sandi diotorisasi. Pengguna diizinkan. Gemuruh, yang semula kamar biasa segera berubah menjadi kamar mewah. Ai wanita yang sangat cantik berdiri di sampingnya, dengan hormat berkata, "Klien bintang 5 yang terhormat, bagaimana kabarmu? Saya Ai tanda pagar 008231, di sini untuk melayani Anda." "Apa kabar?" Luo Feng tersenyum saat dia melihat Ai perempuan, diam-diam bahagia. "Semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Babata sebutkan." Karena dia telah berhasil membuka akun bintang 5 sebelumnya, dia sudah dianggap sebagai klien bintang 5 di bank galaksi alam semesta. Orang harus tahu, Luo Feng telah memperoleh 20 miliar dolar alam semesta dari Ming Yu, ini lebih dari seluruh kekayaan penguasa domain. Namun dia hanya menjadi klien bintang 2 saat itu. Klien bintang 5, seberapa tinggi itu? Bank galaksi alam semesta ini, sebagai klien bintang 5, memiliki banyak layanan yang sangat detail. Tentu saja, layanan ini juga membutuhkan uang. Aku harus berurusan dengan beberapa item. Luo Feng melihat Ai wanita di depannya. Ai wanita dengan lembut membungkuk, "Klien bintang 5 yang terhormat, Bank Galaksi Alam Semesta kami memiliki layanan penjualan barang, kami memiliki banyak rute dan jaringan untuk menjual barang apapun di alam semesta yang luas, di semua negara alam semesta. Kami pasti bisa membantu Anda menjualnya dalam waktu sesingkat mungkin, kami hanya membutuhkan 1/1000 dari kesepakatan." Luo Feng tertawa. Beginilah cara klien bintang 5 diperlakukan, menjual barang-barang berbahaya dan menghanguskan ini sesederhana itu. Selain layanan penjualan barang, Bank Universe Galaksi kami juga memiliki layanan pembelian barang, namun harga pembelian kami didasarkan pada harga normal. Suara robot wanita itu jelas dan jernih, dia tersenyum dan sangat hormat. "Saya memilih barang yang menjual jasa," kata Luo Feng. Meski jasa penjualan membutuhkan komisi 1/1000, harga jualnya biasanya lumayan, bahkan pemberian komisi masih jauh melebihi harga beli asli bank. Di sampingnya adalah Babata yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, memastikan Luo Feng tidak akan rugi. "Ini adalah 48 item yang harus saya jual." Luo Feng dengan cepat memproses melalui Ai Babatanya, menyampaikan informasi terperinci dari 48 harta karun kepada Ai wanita. 48 item, Bank Galaksi Alam Semesta kita dapat segera mulai memposting dan menjual melalui alam semesta virtual. Ai wanita itu tersenyum, "Tolong konfirmasikan lokasi 48 item ini dan waktu transfer ke bank kami." Sektor Bintang Ganwu, Bintang Black Dragon Mountain, Bintang Bailan Bima Sakti. Luo Feng melaporkan detail dan waktunya. Waktunya adalah 8 hari dari sekarang, setelah dia mencapai Bailan Star.
Waktu dan lokasi dikonfirmasi. Ai wanita tersenyum, tolong tanda tangani formulir rilis penjualan. Sebuah kontrak melayang di depan Luo Feng. Itu sangat rinci, termasuk tanggung jawab dan kewajiban kedua belah pihak, bersama dengan hukuman pelanggaran DEL. Formulir rilis penjualan telah selesai. Ai wanita tersenyum, klien bintang 5 yang terhormat, apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Tidak ada apa-apa, Luo Feng tertawa saat dia berdiri dan berbalik ke arah pintu masuk, segera pergi. Gemuruh, ruangan mewah itu langsung sirna dan kembali ke stand swalayan aslinya. Klien bintang 5, sebagai klien paling mutlak dan penting dari Bank Galaksi Alam Semesta, bank telah menyediakan banyak hak istimewa dan layanan hanya untuk mereka. Namun, karena mereka adalah layanan, mereka juga membutuhkan uang. Namun di alam semesta, jika seseorang tidak memiliki rute yang tepat, bahkan jika seseorang memiliki uang, seseorang tidak dapat melakukan hal-hal tertentu. Misalnya, menjual 48 harta ini, jika dia mencoba menjualnya di bidang bintang Gunung Naga Hitam, itu hanya akan menghasilkan kekacauan. Namun melalui Bank Galaksi Alam Semesta, dia bisa menjual di banyak negara alam semesta besar tanpa menimbulkan keributan untuk dirinya sendiri. 48 harta, mereka hanya bisa mencapai hingga 10 atau 20% dari seluruh kekayaan Tuan Sektor Kabu. Namun Tuan Sektor Kabu, dibandingkan dengan Tuan Planet Yunmo, sangat miskin. Setelah 7 bulan, Luo Feng dan saudara-saudaranya kembali ke bintang Bailan, sebuah planet kehidupan yang sangat dekat dengan bumi. Luo Feng dan kelompoknya menghabiskan 3 bulan di dunia guntur. Di dalam dunia, pertama-tama menggali kristal alam semesta dan kemudian untuk batu guntur selama sebulan, setelah itu berjuang selama 1,5 bulan lagi. Termasuk waktu kembali ke bintang Changlan dari dunia di dalam dunia dan kemudian dari bintang Changlan ke bumi. Semuanya sekitar 7 bulan. Tahun 2063, pertengahan April, Luo Feng meninggalkan bumi. Waktu China, tahun 2063 tanggal 16 November pukul 13.16, sebuah kapal alam semesta memasuki bintang Bailan. Di dalam ruang kendali kapal, Luo Feng dan saudara-saudaranya mengamati gudang di bawah. Di depan gudang adalah kapal alam semesta yang indah dan indah dengan logo Bank Galaksi Alam Semesta, bentuknya ramping dan memberikan perasaan mimpi yang tak tertandingi. Kesepakatan dengan harta itu, sesederhana itu. Dewa Petir melihat ke kapal di bawah. Benar, sesederhana itu, aku hanya harus memberikan harta itu kepada mereka dan selesai. Luo Feng tersenyum. Mereka tidak akan membunuh dan merampok. Dewa Petir memandang dengan gelisah ke arah kapal di bawah. Haha, Luo Feng tertawa, saudara kedua, ini adalah Bank Galaksi Alam Semesta, dan Anda telah melihat kapal itu adalah kapal kelas 3. Ini mewakili kekayaan yang luar biasa. Untuk entitas seperti Bank Galaksi Alam Semesta, Bank Alam Semesta 1, ini 2 bank super besar, mereka paling menekankan kepercayaan. Bahkan dengan item ribuan dan puluhan ribu kali lebih mahal dari 48 harta kita, mereka bahkan tidak akan berkedip mata. Jangan picik, terlebih lagi, ketika saya membuat kesepakatan, seluruh adegan akan direkam oleh sistem iBank, para pekerja bank itu tidak akan berani membunuh dan merampok kita. Luo Feng tersenyum, saat mereka berani mengkhianati kita, mereka akan langsung meledak dan meledak. Selama percakapan mereka, kapal mendarat di permukaan. Hua, pintu kabin terbuka, Luo Feng, Hong, Dewa Petir dan Augu melompat keluar, segera terbang lurus ke arah kapal yang tampak melamun, pintu di kapal ramping terbuka dan 3 pria berseragam Bank Galaksi Alam Semesta berdiri di sana. Salah satunya adalah Tuan Domain, 2 lainnya juga tingkat alam semesta. Tuan, tolong berikan barang-barang Anda kepada saya. Tuan Domain tersenyum dengan rendah hati dan hormat, meskipun dia dapat dengan mudah melihat bahwa yang ada di depannya hanyalah level bintang. Namun, tingkat kesepakatan ini sangat tinggi, dan setiap gerakan yang dia lakukan direkam oleh sistem iBank, oleh karena itu dia harus bertindak sesuai dengan permintaan bank, rendah hati dan penuh rasa hormat, dan dia harus tersenyum. Ini barang-barangnya. Luo Feng melewati cincin penyimpanan. Sinar cahaya kabur yang melamun melesat keluar dari kapal alam semesta ke cincin penyimpanan. Dalam sedetik, sebuah suara bergema, barang dikonfirmasi. Tuan, kesepakatannya berhasil, terima kasih atas dukungan Anda terhadap Bank Galaksi Alam Semesta. Tuan Domain sedikit membungkuk, wajahnya sedikit berkedut. Tuan Domain tunduk pada beberapa level bintang. Haha, kalau begitu aku tidak akan mengirimmu, kami akan pergi. Luo Feng tertawa dan berbalik untuk pergi. Tuan Domain dan 2 level alam semesta kembali ke kapal mereka. Di dalam kapal, ekspresi mereka aneh dan bingung. Itu sebenarnya beberapa level bintang yang berurusan dengan kita, sungguh lelucon. Kami bahkan harus tunduk pada mereka lebih awal. Sungguh tidak nyaman. 2 level alam semesta sangat tidak puas. Penguasa domain di samping mereka mengerutkan alis hijaunya. Tingkat layanan kami sangat tinggi. Biasanya kami berurusan dengan makhluk abadi.
Kadang-kadang kami berurusan dengan penguasa sektor. Kali ini kami benar-benar berurusan dengan beberapa pang tingkat bintang. Namun mereka mungkin dari beberapa keluarga yang sangat besar atau bahkan murid dari beberapa kekuatan super. 2 level alam semesta lainnya mengangguk. Benar, hubungan tim mereka biasanya dengan pelanggan dengan tingkat yang jauh lebih tinggi. Semua klien bintang 4 atau bintang 5, dan dalam keadaan normal, klien bintang 4 biasanya adalah penguasa sektor yang tidak pernah mati atau beruntung yang mendapat rejeki nomplok. Adapun klien bintang 5, tidak diragukan lagi mereka adalah makhluk super kuat yang dapat dengan mudah mengguncang dan mengguncang galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Merengek sedikit tidak apa-apa, tetapi jangan pernah mengungkapkan sedikit pun informasi tentang klien. Jika tidak, kita akan ditangani oleh bank. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Tuan Domain berambut hijau berseru. Ya Pak, 2 tingkat alam semesta memenuhi. Setelah Luo Feng dan timnya menyelesaikan kesepakatan pada bintang Bailan, mereka duduk di kapal alam semesta dan pergi, terlibat dalam perjalanan alam semesta menuju rumah mereka, bumi. Di dalam ruang kendali, hahaha, Tuan Domain membungkuk kepada kita. Dewa petir tertawa puas. Sulit dipercaya, seru Hong. Kakak pertama dan kedua, Luo Feng tertawa ketika dia melihat mereka. Uang itu telah ditransfer ke rekeningku, semuanya sesuai dengan perjanjian distribusi lama kita. Berhenti. Dewa petir menggelengkan kepalanya. Saya tidak menginginkannya. Anda memberi saya 5 set teknik guntur, hanya mendapatkan yang menghabiskan sejumlah besar batu guntur, sekitar 20% dari seluruh stok kami. Terlebih lagi di dalam set itu bahkan ada Ai yang hidup. Wu tua itu memungkinkan saya untuk mendapatkan warisan dari sektor Lord Kabu. Berbicara secara akurat, saya memiliki penghasilan terbesar. Jangan beri saya apapun. Sungguh keberuntungan yang benar-benar mendapatkan warisan Tuan Sektor Kabu. Hong tersenyum, Tuan Sektor itu pasti sudah menyiapkan segalanya untuknya. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Dia sendiri telah memperoleh warisan dari gurunya, dibagi menjadi 3 akun yang berbeda. Apa yang diperoleh saudara laki-lakinya yang kedua seharusnya tidak terlalu jauh. Kakak laki-laki, Luo Feng memandang Hong. Aku punya cukup uang, jika kamu ingin memberiku sesuatu, beri aku buah kehidupan lain kali. Hong berkata, 1 buah kehidupan akan menjadi sekitar 20%. Buah hidup, Luo Feng mengangguk. Buah kehidupan, meskipun di dalam dunia itu di dalam dunia, dibutuhkan total 800.000 batu guntur. Namun kenyataannya di luar, sulit untuk membeli 1 jika seseorang menginginkannya, dan jika seseorang mendapatkannya, harganya sangat mengejutkan, 20% yang dia peroleh bahkan mungkin tidak cukup. Sangat baik, Luo Feng mengangguk. Kalau begitu aku pertama-tama akan memasuki jaringan alam semesta virtual. Alam semesta virtual, Pulau Black Dragon Mountain, Teluk Bintang 9. Ruang kerja Luo Feng, sebuah layar ada di hadapannya. Begitu banyak pesan. Luo Feng duduk di kursi, membuka yang pertama. Klien yang terhormat, apa kabar? Akun Anda dengan kami baru saja menerima 1,123 triliun dolar alam semesta. Akun Anda telah melewati ambang 10 unit elemen campuran. 1 elemen campuran adalah penyebut tertinggi. Setiap elemen campuran setara dengan 1 triliun dolar alam semesta, secara otomatis naik ke akun bintang 3. Anda juga secara otomatis naik menjadi klien bintang 3 yang kami hormati. Sebagai klien bintang 3, Anda memiliki beberapa hak istimewa. Bagian bawah surat menampilkan hak istimewa dan penjelasannya. Bank Galaksi Semesta. Email pertama adalah email transfer yang sangat besar. Lebih dari 11 triliun, Luo Feng melihat dan menahan napas. 11 triliun dolar alam semesta, konsep apa itu? Biasanya di alam semesta, satu galaksi bernilai sekitar 100 miliar 1 triliun. Dengan kata lain, kekayaan Luo Feng setara dengan sekitar puluhan galaksi. Dan seorang penguasa sektor yang biasanya bergabung dengan kerajaan manapun hanya akan menerima 1 galaksi, tentu saja selama mereka bekerja keras, mendapatkan beberapa dari mereka tidaklah sulit. 11 triliun dolar alam semesta, setara dengan puluhan galaksi. Itu pasti sebanding dengan tingkat kekayaan penguasa sektor. Di alam semesta, bentuk mata uang yang sebenarnya terutama ada 2. Salah satunya adalah kristal alam semesta, Universe Dollar. Ini adalah kristal energi yang dipadatkan oleh kekuatan penguasa sektor dan dibentuk. Yang lainnya adalah kristal abadi, dolar abadi. Ini adalah kristal energi khusus yang dipadatkan oleh keabadian dan kekuatannya dari sumber asal alam semesta, mereka bahkan lebih berharga. Namun, dolar alam semesta lebih berfungsi sebagai mata uang di pasar dan transaksi, seperti untuk dolar abadi, mereka digunakan dalam peralatan perang dan pertempuran, tidak peduli ras manusia mana, atau ras lain, mereka semua tidak mau menjual kristal abadi mereka. Petik 2. Suara babata bergema di benak Luo Feng. Adapun unit elemen campuran itu adalah jumlah besar yang sering digunakan oleh negara adidaya selama kesepakatan mereka. Luo Feng mengedipkan matanya dengan keras.
Dalam sekejap mata, dia tiba-tiba menjadi orang kaya yang mampu memiliki puluhan galaksi. Jangan bergembira, sedikit kekayaan ini tidak berarti banyak di alam semesta yang luas. Anda hanya klien bintang 3. Di alam semesta yang luas, Anda hanya seekor udang kecil, beberapa puluh galaksi, makmur. Babata berkata, bekerja dan berlatih keras. Ketika Anda mencapai penguasa domain dan mewarisi akun bintang 5 guru Anda akan kaya. Luo Feng tersenyum, melihat ke layar. Termasuk surat yang dia lihat, ada total 7 pesan, diantaranya 5 dari Bank Galaksi Alam Semesta, yang ke-6 dari Perusahaan Alam Semesta Virtual, yang ke-7 dari Battle Axe Coliseum. Luo Feng dengan lembut mengetuk layar, membuka pesan kedua. Salam, klien yang terhormat. Apakah Anda terus-menerus memasukkan uang dalam jumlah besar ke akun Anda dan harus menarik saat Anda membutuhkannya? Saya harus mengingatkan Anda bahwa ini adalah cara efisiensi yang sangat rendah dalam menggunakan uang Anda. Selama Anda menyebarkannya kepada kami untuk diedarkan, Anda akan terus menerima peningkatan dan hadiah. Kami dapat menjamin, tidak akan ada kerugian. Adapun hadiah, menurut tren, akan ada sedikit perbedaan dalam jumlah setiap tahun. Rekor tertinggi kami untuk pengguna dalam sejarah telah lebih dari 100% sebelumnya. Benar, selama Anda melewati $1 triliun alam semesta untuk kami tangani, 1 tahun kemudian, kemungkinan besar bisa menjadi $2 triliun alam semesta. Bahkan dalam situasi buruk, kami dapat menjamin tidak ada kerugian. Berikut adalah beberapa prestasi yang dipilih secara acak oleh Departemen Investasi kami. Luo Feng tidak bisa menahan tawa, mengangkat jarinya dan dengan lembut membuka ketiga. Salam, klien yang terhormat. Tim kami memiliki keterampilan manajemen planet terbesar. Apakah Anda memiliki sejumlah besar wilayah planet, namun, mereka tidak memberi Anda cukup imbalan dan penghasilan? Selama Anda menyerahkannya kepada kami untuk dikelola, kami akan memupuk prajurit tertinggi dan paling elit, prajurit yang setia, pada saat yang sama memastikan pendapatan setiap planet, efisiensinya akan sangat meningkat. Juga, kami dapat membantu mendirikan sekte atau keluarga besar dan kuat. Sebuah sekte, keluarga, dinasti, sekolah. Anda dapat memilih paket apapun dan mengizinkan kami membantu Anda mengelola wilayah Anda. Luo Feng membaca kelima pesan sekaligus. Pesan kedua, dari Departemen Investasi Bank Galaksi Alam Semesta, mereka ingin saya mengizinkan mereka menggunakan uang saya untuk berinvestasi dan memperdagangkan saham. Pesan ketiga adalah layanan, mengatakan saya dapat membayar untuk memungkinkan mereka membantu mengelola planet saya, membantu saya menumbuhkan bawahan yang setia. Juga dengan rencana yang berbeda seperti sekte, keluarga, del. Yang keempat, meminta untuk membantu saya berinvestasi dan berdagang di pasar saham, semakin tinggi persentase pengembaliannya, semakin besar risikonya. Yang kelima, hanya untuk relaksasi saya, memberikan berbagai bentuk layanan. Luo Feng menggelengkan kepalanya, 2 dari 5 pesan di atas adalah tentang investasi dan perdagangan saham, 1 dengan kebijakan tanpa kerugian yang dijamin sementara yang lain memiliki risiko yang tidak pasti, dan menurut apa yang dia pahami dari adiknya, pasar keuangan di alam semesta. Sangat gelap, 2 bank super akan menyerap banyak uang rakyat biasa untuk membentuk kekuatan besar dan melawan arus. Mereka biasanya menggunakan uang rakyat biasa untuk secara khusus meningkatkan diri ke kursi sedan. Luo Feng, surat ke-6 dan ke-7 penting, kamu harus melihatnya, kata Babata. Luo Feng terkejut, sangat penting? Surat ke-6 berasal dari Perusahaan Alam Semesta Virtual. Luo Feng mengangkat jarinya dan membukanya. Salam pembuka. Saat Anda menjadi klien bintang 3, Anda mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam lelang Ganwu. Di alam semesta, beberapa harta dan barang termasuk dalam tingkat dan tingkat ekstra tinggi, dan banyak lainnya sulit dibeli bahkan jika seseorang memiliki uang. Dan pelelangan yang diselenggarakan oleh perusahaan dunia maya kami secara khusus untuk memungkinkan orang dapat membeli barang-barang tersebut. Lelang Ganwu diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Persyaratan terendah untuk mengikuti lelang adalah menjadi klien bintang 3 di Bank Universe 1 atau Bank Galaksi Alam Semesta. Pelelangan Ganwu berikutnya akan dilakukan dalam 2 tahun, untuk detail spesifiknya, silakan lihat lampiran di bawah ini. Perusahaan dunia maya. Luo Feng menatap layar di depannya dengan serius, persyaratan untuk lelang Ganwu ini memang tinggi, yang terendah sebenarnya adalah klien bintang 3 di salah satu dari 2 bank super, dan klien bintang 3 biasanya adalah penguasa sektor, atau orang kaya besar dengan kekuatan besar. Untuk memungkinkan sekelompok penguasa sektor mengambil bagian dalam pelelangan. Luo Feng, di pelelangan Ganwu, akan ada banyak harta yang tak tertandingi, seperti buah kehidupan, bersama dengan beberapa senjata level 5 yang hanya bisa ditempat tanpa kematian, dan senjata tingkat tinggi lainnya, semua ini dapat dilihat di pelelangan. Untuk yang kuat, lelang ini sangat penting. Babata mengingatkan, hanya melalui lelang ini kamu bisa mendapatkan item tertentu.
Luo Feng mengangguk. Tentu saja, ini hanya lelang paling dasar. Lelang yang diselenggarakan oleh perusahaan alam semesta virtual dibagi menjadi lelang tingkat dasar, menengah dan tinggi. Lelang dasar, persyaratan terendah adalah menjadi klien bintang 3 dan klien bintang 3 normal adalah penguasa sektor. Lelang tingkat menengah, persyaratan terendah adalah klien bintang 4 dan klien bintang 4 normal tidak akan mati. Oleh karena itu, lelang tingkat menengah biasanya diisi dengan partisipasi abadi. Setiap harta di pelelangan. Saya khawatir bahkan seluruh kekayaan Anda menang. Tidak cukup untuk membeli satu pun. Lelang tingkat tinggi, persyaratan terendah adalah menjadi klien bintang 5. Lelang ini, yang berpartisipasi adalah organisasi besar, Leviathans. Atau beberapa kekuatan super di negara alam semesta Ganwu atau negara alam semesta lainnya, atau beberapa negara super orang-orang abadi yang bekerja sendiri. Lelang tingkat tinggi, setiap harta sangat mahal harganya. Namun, satu lelang tingkat tinggi, hanya waktu persiapannya biasanya sangat lama, dan barang-barangnya adalah apa yang abadi akan mempertaruhkan segalanya untuk didapatkan. Beberapa berusaha keras tetapi tidak mendapatkan mereka, seperti gurumu. Luo Feng terkejut. Gurunya penguasa planet Yunmo, kehilangan nyawanya saat itu untuk item tertentu. Klien bintang 3, di dalam bidang bintang Black Dragon Mountain, cukup mengesankan. Namun di seluruh alam semesta, itu hanya rata-rata. Adapun pelelangan, Anda hanya dapat berpartisipasi dalam pelelangan kerajaan Anda sendiri, pelelangan Ganwu. Anda tidak memiliki hak untuk memasukkan orang lain, kata Babata. Luo Feng mengangguk. Lelang ini memiliki persyaratan yang sangat besar, orang tanpa latar belakang atau uang bahkan tidak akan pernah mendengarnya. Bahkan lelang dasar, persyaratan terendah adalah menjadi klien bintang 3. Lelang Ganwu berikutnya adalah 2 tahun 1 bulan dari sekarang. Luo Feng diam-diam mengantisipasi, tingkat lelang ini, dia pasti harus berpartisipasi. Luo Feng duduk di ruang kerjanya, menyelesaikan pengenalan pelelangan, merasa lebih cemas, memang akan ada banyak harta berharga di sana. Pesan terakhir adalah dari Battle Axe Coliseum. Luo Feng mengangkat jarinya dan membukanya dengan rasa ingin tahu. Pesan ini adalah pemberitahuan. Ketika dia menjadi klien bintang 3, dia secara otomatis mendapatkan gelar anggota perunggu, dia bisa pergi menonton pertempuran Battle Axe Coliseum. Kolosem kapak perang, keanggotaan, apakah itu penting? Luo Feng bertanya dengan curiga. Keanggotaannya sendiri tidak, bagaimanapun, siaran langsung pertempuran Battle Axe Coliseum itu penting. Setan kecil seukuran kepalan tangan besar di bahu Luo Feng menekankan, setiap pertempuran yang diselenggarakan oleh Battle Axe Coliseum adalah hidup atau mati. Setidaknya satu harus mati sebelum pertempuran berakhir. Oleh karena itu, pertempuran ini sangat berharga untuk ditonton. Mereka sangat penting dan bermanfaat bagi pelatihan dan realisasi seseorang. Luo Feng mengangguk. Bersamaan dengan pesan ini datang lampiran daftar pertempuran yang akan datang. Luo Feng membukanya. Pertarungan maut dalam 7 hari ke depan? Total 6.201 pertempuran? Luo Feng menatap dengan mata terbelalak. Ada 6.118 pertempuran tingkat alam semesta, 82 pertempuran penguasa domain dan 1 pertempuran penguasa sektor. Luo Feng menarik napas dingin yang dalam. Dalam rentang waktu 7 hari, ada begitu banyak pertempuran maut, dan bahkan pertempuran kematian tingkat penguasa sektor? Itu normal. Battle Axe Coliseum menyebar ke setiap kerajaan di alam semesta. Satu kerajaan saja sangat luas dan besar. Dengan semuanya ditambahkan bersama-sama, dengan begitu banyak pertempuran maut dalam 7 hari ke depan, itu normal. Babata menjelaskan, lihat, dari 6.201 pertempuran maut ini, yang termasuk dalam alam semesta Ganwu hanya 3 ini. Dalam daftar, pertarungan maut alam semesta, 6.118 diantaranya diatur berdasarkan jumlah penonton dari tertinggi hingga terendah. Pertarungan hidup dan mati yang paling dinanti adalah pertarungan di mana kedua petarung berada di tahap level 6. Tahap alam semesta level 6, begitu banyak orang yang menonton. Luo Feng penasaran membuka pertempuran untuk melihat detailnya. Keduanya berasal dari negara alam semesta Desolate Peaks. Salah satunya bernama Genji dan berasal dari klan Luxiu. Yang lainnya adalah Hangs, seorang budak dari pemilik budak. Genji lahir di planet Luxiu dan lingkungan hidup mereka sangat tidak bersahabat, dengan banyak binatang buas berkeliaran di tanah membunuh orang-orang Luxiu yang lebih lemah dan lebih kecil, hanya yang kuat yang selamat. Dan kejeniusan klan Genji dengan sangat cepat bangkit dari planet ini dan mencapai tingkat pelancong bintang, bahkan tingkat bintang, membangkitkan perhatian para pemimpin planet ini. Genji kemudian menjadi prajurit elit dari salah satu pemimpin. Dia terus bekerja keras dan posisinya meningkat lebih tinggi, dengan pemimpin kemudian memberinya lebih banyak manfaat dan hak istimewa. Genji menjadi pemimpin planet Luxiu dan pahlawan klan Luxiu. Namun kemudian, pemimpin membuat marah musuh besar dan diserang, banyak planet yang dia miliki termasuk Luxiu dirampok dengan banyak orang klan Luxiu menjadi budak.
Genji bekerja keras untuk mencapai tingkat alam semesta, setelah itu dia menjual dirinya ke Battle Axe Coliseum. Battle Axe Coliseum membelinya dari pemimpin aslinya, dan Genji harus mengalami 1000 pertempuran di Battle Axe Coliseum. Jika dia selamat, dia akan memulihkan kebebasannya. Hanks hidup di planet yang sangat normal, menjalani kehidupan yang normal. Banyak pemuda di planet ini, termasuk Hanks muda yang dibawa paksa oleh seorang pedagang budak. Pedagang budak ini mengambil banyak budak dan memulai pelatihan nerakanya, dengan banyak mata pelajaran yang gagal dihilangkan dan dijual sebagai budak, sementara para elit melanjutkan pelatihan. Hanks adalah salah satu dari para elit, menjadi tingkat bintang dan menerobos ke tingkat alam semesta. Namun karena microchip, dia tetap menjadi budak. Kemudian dia menjadi sangat kuat, dijual sebagai level alam semesta yang sederhana saja tidak sepadan. Maka pedagang budak membuat kesepakatan dengannya, selama dia bisa bertahan melalui 1000 pertempuran maut di Battle Axe Coliseum, dia akan dikembalikan kebebasannya. Ini karena semakin lama seseorang bertahan di dalam Battle Axe Coliseum, semakin tinggi biaya kemunculannya. Dan ini lebih dari sekadar menjualnya. Pedagang budak sangat jelas, hanya dengan membiarkan budak itu benar-benar berharap dan mengantisipasi kebebasannya, dia akan benar-benar melepaskan kemampuan terkuatnya dalam pertempuran. Oleh karena itu dia memberinya kesepakatan bahwa jika dia berhasil melewati 1000 pertempuran, dia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Genji, 691 menang. Hanks, 821 menang. Kedua alam semesta tingkat 6. Pertempuran ini adalah pertempuran profil tertinggi dalam 7 hari mendatang, dari lebih dari 6000 pertempuran di dalam Battle Axe Coliseum alam semesta. Genji, petarung, dengan domain level 5. Hanks, pengontrol pembaca roh dengan domain level 4. Untuk dapat memiliki domain level 4 dan 5 dalam alam semesta level 6, dua ini pasti dianggap jenius. Yang paling penting adalah dua ini memiliki kemampuan bertarung yang tinggi. Banyak jenius level 4, 5 dan bahkan 6 level domain serupa lainnya telah kehilangan nyawa mereka karena mereka. 691 kemenangan, 821 kemenangan, mereka berdua pasti veteran di dalam Battle Axe Coliseum. Dua orang ini, Luo Feng berseru lembut pada dirinya sendiri. Melihat cerita belakang mereka, Genji melakukannya untuk keluarga dan klannya. Hanks adalah seorang budak yang dipaksa oleh pedagangnya. Dan di antara mereka pasti ada yang harus mati. Pertempuran ini, kita pasti harus menontonnya. Luo Feng dengan hati-hati melihat informasi di layar, 1 jam. Kapal alam semesta, melalui perjalanan alam semesta, dari bintang Bailan ke bumi, memakan waktu sekitar 8 jam. Luo Feng segera menyeret Hong dan Dewa Petir untuk menonton pertempuran. Battle Axe Coliseum, salah satu dari 5 raksasa umat manusia. Dalam jaringan alam semesta virtual, sebuah ruang diciptakan secara khusus di sini. Di atasnya ada sungai lebar yang mengalir di seluruh ruang, kekuatannya mengejutkan, dan di sungai yang tampaknya tak berujung ini mengapung beberapa pulau, di masing-masing pulau ada dojo. Nomor pulau 08921. Ini adalah pulau yang tertutup salju, konstruksinya yang paling menakutkan adalah dojo besar, di tengahnya ada sebidang tanah kosong, di sekitarnya ada banyak kursi yang kabur. Dojo tingkat 2, 3, dan 4 semuanya adalah kamar pribadi. Hanya anggota yang diizinkan masuk ke kamar pribadi. Dan penonton biasa hanya bisa menonton dari bangku yang jauh. Saya memperhatikan Genji, keterampilan pedangnya sangat mengesankan, setiap kali saya melihat keterampilannya, saya mendapatkan perasaan yang sangat melamun, perasaan yang dipenuhi dengan energi kehidupan. Dia pasti akan menang. Bertaruh pada Genji, pembayarannya sangat rendah. Jadi bagaimana jika mereka rendah, pembayarannya 1,31, dan Hanks 2,68, dari sisi manajemen Battle Axe Coliseum, jelas mereka juga bertaruh pada Genji. Siapa yang peduli dengan pembayaran rendah, karena selama saya mendapatkan uang. Jika Genji menang, saya akan mendapatkan banyak, saya akan bertaruh padanya. Aku akan bertaruh pada Hanks, mungkin ada yang marah. Aku bertaruh $600.000 semesta. Hanya $600.000 semesta, aku bertaruh $2 juta semesta yang akan dimenangkan Genji. Aku bertaruh $1 juta semesta, hanya untuk bersenang-senang. 3 baseman dengan tanduk hijau mengenakan pakaian mewah di kursi penonton dan berdiskusi. Tiba-tiba di gang di samping mereka, seorang pria tampan berambut perak menggendong seorang anak berjalan menuju tangga di samping dan dengan cepat naik. Naik ke atas, rekening bank harus minimal 3 bintang. Siapa pria berambut perak itu? Tidak tahu, kami 3 bersaudara hanya mengenali orang-orang dari Medan Bintang kami. Di tempat-tempat ini, banyak orang lain, termasuk kami bukan dari kerajaan yang sama. Siapa yang tahu? 3 dengan tanduk hijau dibahas. Pada saat yang sama, 5 lainnya naik ke atas. Saat awal pertempuran semakin dekat, lebih banyak orang memenuhi arena,
tingkat siluet kabur para tamu telah memenuhi lebih dari setengah kursi, dengan setidaknya 100.000 orang, dan banyak lainnya di lantai atas. Untuk dapat memasuki kamar pribadi di lantai atas, rekening bank seseorang harus minimal 3 bintang atau bahkan lebih tinggi. Lihatlah ketiga bajingan itu, mata yang penuh dengan rasa ingin tahu. Sikap itu, satu pandangan dan orang dapat mengatakan bahwa mereka adalah orang desa yang belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Saya setuju dengan kakak, dari interaksi dan tatapan yang saya miliki dengan orang-orang sebelumnya, ketiganya tampak rendah dan tidak berpendidikan, tidak mungkin orang besar. Saya juga setuju. 3 baseman dengan tanduk hijau memandang 3 pemuda yang berjalan di gang yang jauh. Ketiganya mengobrol dan tertawa, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu pada konstruksi arena. Setelah itu, ketiganya juga mulai memanjat ke atas. Ketiga baseman itu segera menatap dengan mata terbelalak. Mereka sebenarnya salah perhitungan. Klien bintang 3, aku pernah melihat hantu. Bagaimana aku bisa salah membaca mereka? Luo Feng, Hong dan Dewa Petir dengan cepat naik ke atas, memasuki kamar pribadi mereka sesuai dengan tiket mereka. Sebagai anggota, seseorang memiliki kamar pribadi untuk dirinya sendiri dan dia dapat membawa keluarga, teman, pelayan, del untuk menikmati pertandingan. Adapun berapa banyak yang dia bawa, itu sepenuhnya terserah anggota. Namun kamar pribadi itu hanya sebesar itu dan semakin banyak orang yang dibawa, semakin sempit. Kakak ketiga, Battle Axe Coliseum ini memang blak-blakan. Dari yang kulihat tadi, untuk menonton pertandingan seperti ini, harga tiketnya sangat mahal. Dan seorang member sebenarnya bisa menonton seperti ini secara gratis. Dewa Petir berseru, dan dari masuk sebelumnya, dari kerumunan orang di kursi, saya mendengar dari diskusi mereka bahwa semua taruhan mereka setidaknya dalam ratusan ribu dolar alam semesta, hingga jutaan, sangat kaya. Hong tersenyum, untuk dapat datang ke sini, bahkan mereka yang berada di tingkat pertama, banyak yang harus menjadi pemimpin planet. Benar, Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Bidang. Tidak peduli berapa banyak latar belakang dan reputasi, mereka tetap bukan anggota. Anggota Battle Axe Coliseum, persyaratan terendah adalah setidaknya klien bintang 3. Biasanya hanya penguasa sektor yang memiliki status seperti ini, di Starfield Gunung Naga Hitam, hanya 16 keluarga besar yang memiliki orang seperti itu, dan meskipun mereka memiliki penguasa sektor, mereka jelas bukan klien bintang 3. Selamat datang tuan dan nyonya dari alam semesta. Pertarungan maut ini akan segera dimulai, tolong semuanya bergegas dan bertaruh, tidak ada banyak waktu tersisa. Genji menang, pembayaran 1,31. Hangs, pembayarannya adalah 2,68. Jika keduanya mati bersama, pembayarannya adalah 1:81. Ya 81 kali pembayaran, untuk lawan yang sangat seimbang, kemungkinan besar akan terjadi situasi di mana keduanya binasa. Suara menggelegar, menggunakan bahasa semesta yang sempurna bergema di seluruh ruangan dan di telinga semua orang, hanya 5 menit tersisa untuk bertaruh, semuanya tolong cepat dan bertaruh. Di dalam kamar pribadi, pertama kali di sini, kita harus bertaruh. Dewa Petir tersenyum, kakak, ketiga, siapa yang akan kamu pertaruhkan? Aku bertaruh pada Hangs. Hong berkata dengan serius, melihat dia, saya ingat kembali ketika saya masih muda dan dilatih sebagai seorang pembunuh. Perjuangannya puluhan juta kali lebih besar dari saya. Pedagang budak membuat budak mereka masuk neraka, saya percaya dia harus menang. Saya bertaruh padanya, 100 juta dolar alam semesta. 100 juta, Luo Feng tampak terkejut pada Hong. Berapa banyak uang yang dimiliki Hong? Luo Feng sangat jelas, dia telah memberinya 4 miliar dolar alam semesta sebelumnya, dan dengan pemisahan kristal alam semesta, ia memiliki 1 miliar kristal alam semesta lagi. Dalam hal kekayaan, Hong hanya melebihi 5 miliar dolar alam semesta. Melempar 100 juta ke bawah seperti ini, sepertinya Hong benar-benar menyukainya. Saya memilih Genji, 100 juta dolar semesta, saya merasa peluangnya lebih besar. Dewa Petir berkata, Terdi, bagaimana denganmu? Saya. Luo Feng melihat melalui jendela kamar pribadi, tepat di tengah Battle Axe Coliseum, sebuah layar besar menampilkan 2 prajurit dan informasi mereka. Hangs itu sangat dingin, seolah-olah dia keluar dari neraka. Genji itu, matanya tampak tegas dan kokoh, dengan rasa antisipasi, sering tersenyum. Aku memilihnya, Genji, Luo Feng berkata, juga 100 juta dolar alam semesta. Dia tidak tahu mengapa tetapi ketika dia melihat ke arah Genji, berpikir tentang bagaimana prajurit ini berjuang untuk rumah dan klannya, berjuang untuk mendapatkan kembali kebebasan planet asalnya dan untuk tidak pernah membiarkan mereka menjadi budak lagi, menjual dirinya ke Battle Axe Coliseum. Ketika dia tidak bisa menghadapi musuh dan berjuang untuk bertahan hidup, Luo Feng agak beresonansi dengannya. Dia juga memiliki tekanan besar padanya, dan ancaman keluarga Nuolan San masih belum padam. Namun, tidak seperti Genji, Luo Feng memiliki beberapa kartu truf lagi di tangan.
Saya berharap untuk kesuksesan Anda, untuk dapat bertahan dalam 1000 pertempuran. Luo Feng berpikir dalam hati. Alam semesta maya, Arena 08921. Taruhan berakhir. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, pertempuran maut ini akan segera dimulai. Para pejuang dalam pertempuran maut ini adalah petarung Genji dan pengendali pembaca roh Hangs. Mereka berdua adalah alam semesta level 6. Lokasi pertempuran ini adalah di negara alam semesta Desolate Peak, bidang bintang burung merah di planet biasa yang tidak berpenghuni. Sekarang, kita akan memulai siaran langsung pertempuran. Setelah itu, seluruh dojo menjadi gelap dan sebuah planet seputih salju muncul di tengah arena, terus mengembang dan di permukaannya, angin menderu dengan hujan es dan salju menari-nari di tiup angin. Samar-samar orang bisa melihat di antara angin dan puing-puing, dua siluet manusia. Satu mengenakan jubah biru tua, dengan sepatu bot dan membawa pisau perang dan perisai bundar, seorang pemuda yang tampak dingin. Dia adalah Genji. Di seberangnya, mengenakan baju besi hitam, rambut panjang beterbangan, wajahnya dengan bekas luka, dengan dua pedang di pinggangnya, seekor naga putih panjang terbang di sekitar tubuhnya. Dia adalah Hangs. Pertempuran maut, lokasi di planet terpencil. Di antara mereka berdua, hanya satu yang akan hidup dan meninggalkan planet ini. Mulai. Sebuah suara tebal bergema dari luar angkasa, mengenai telinga dua prajurit di planet ini. Di atmosfer planet yang sangat tipis ini, seseorang yang mengenakan baju besi dan sepatu bot emas, seorang prajurit botak yang disurvei di bawah, dia, seorang prajurit penguasa domain, adalah pengawas pertempuran maut ini. Jika ada di antara mereka yang berani melarikan diri sebelum pertempuran diputuskan, dia akan segera membunuhnya. Pertempuran tingkat alam semesta, dengan pengawas penguasa domain. Pertempuran tingkat penguasa domain, pengawas-penguasa sektor. Pertempuran penguasa sektor, pengawas abadi. Ini adalah aturan dari Battle Axe Coliseum, saat seseorang menandatangani dan setuju untuk berperang, tidak ada jalan keluar. Lu Xiu, pemuda berjubah biru bergumam pada dirinya sendiri, diikuti dengan matanya yang berkilauan dan seperti dua laser, menatap tajam ke arah pria berpakaian hitam di kejauhan. 822 kemenangan. Pria berpakaian hitam Hangs, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat, seperti iblis dari neraka. Gemuruh, gemuruh, angin menderu dan puing-puing hancur berkeping-keping, namun kamera dojo Hugger Axe cepat dan sangat jernih, menangkap setiap bagian pertempuran, juga mentransfer ke jaringan alam semesta virtual, ditampilkan di Arena 08921. Semua orang di arena dapat dengan jelas melihat seluruh adegan pertempuran. Segel. Pria berpakaian hitam Hangs melayang di udara, bumi dan pasir menari-nari di sekelilingnya. Dengan teriakan, naga putih salju yang berputar-putar di sekitarnya berhenti, apa yang awalnya merupakan sulaman putih perak yang rumit di permukaan mulai bersinar dan membentuk naga panjang itu. Peng! Sejumlah besar sulaman tersebar, dengan cepat memenuhi tanah dan langit di sekitarnya, setiap bagian bersinar terang, mengubah seluruh dunia menjadi putih keperakan dalam sekejap. Domain Heng, domain es salju, ini tidak bisa menghentikanku. Mengenakan jubah biru, pria itu melangkah selangkah demi selangkah menuju Hangs, meskipun tampak lambat, sebenarnya secepat kilat. Sambil berjalan, siluet berjubah biru benar-benar menciptakan tiga bayangan cermin, membuat seseorang tidak dapat segera membedakan mana yang tubuh yang sebenarnya. Mereka bertiga menatap tajam ke arah Heng, tatapan mereka setajam jarum. Tidak berguna, Hangs berpakaian hitam menatap dingin. Siu, siu, siu. 39 jarum dengan cepat membentuk ular perak tipis, secepat kilat menembus ke arah tiga gambar berjubah biru, mengikuti beberapa suara Chi, dua dari gambar dihancurkan sementara Genji berjubah biru tetap dengan aura kuat yang memancar di sekelilingnya. Genji memegang sebuah tameng, tameng itu dengan cepat membentuk pertahanan ketat di sekelilingnya, membuat ular tipis keperakan itu tidak bisa melewatinya. Pria berjubah biru itu berjalan selangkah demi selangkah, aura tak berbentuknya semakin kuat. Pisau perang di tangannya yang lain, bahkan belum digunakan. Alam semesta virtual, di dalam ruang pribadi dojo. Luo Feng dan saudara-saudaranya menyaksikan dengan antisipasi, butir-butir keringat jatuh dari dahi mereka. Hong berseru pelan, luar biasa, mengandalkan perisai, dia benar-benar bisa bertahan seperti itu. Hampir seolah-olah tidak ada celah sama sekali dari segala arah yang benar-benar tertutup rapat. Ini terlalu berlebihan. Metode dan keterampilannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Ini tidak bisa dipercaya. Dewa petir menahan napas. Menakjubkan. Luo Feng juga menggunakan perisai, maka dia bahkan lebih jelas tentang betapa menakutkannya Genji itu. Hangs itu juga mengesankan, dia benar-benar menggabungkan senjata rohnya dengan domainnya, membentuk domain es salju yang tak terkalahkan. Selalu ada seseorang di atas. Luo Feng dan saudara-saudaranya selalu berpikir bahwa mereka cukup kuat, namun menyaksikan kedua pejuang ini dalam pertempuran maut ini, apakah itu kondisi mental mereka, tingkat domain,
keterampilan perisai, keterampilan pembaca roh, mereka jauh melebihi diri mereka sendiri. Namun dari kelihatannya, Genji mungkin menang. Dewa Petir mengerutkan alisnya. Benar, Luo Feng mengangguk. Benar, seru Hong, aura Genji itu benar-benar menekan lawannya, dan keterampilan perisainya membuatnya tak tertembus, dan dia bahkan belum menggunakan pedangnya. Saat dia melepaskannya, pedang itu pasti tak terkalahkan. Bintang yang sunyi. Pemuda yang mengenakan baju besi biru Genji, tampaknya bergerak perlahan, namun dalam sekejap mata dia benar-benar mendekat dalam jarak beberapa kilometer, melayang di udara dan menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan senjata roh untuk menyerang. Hangs tampak panik. Menggertakkan giginya, 3 naga, patahkan. Siu, siu, siu. Jarum dengan cepat berkumpul dan membentuk 3 ular tipis berwarna perak, dengan liar mengelilingi dan menyerang Genji. HMPH. Genji mendengus pelan, menggunakan kekuatan dari kakinya, meninggalkan kawah saat dia melompat. Seluruh pisau pertempuran di tangannya sudah menjadi gambar hijau buram, menelan Hangs yang berada di udara. Dan Hangs secara bersamaan menghunus kedua pedangnya di pinggangnya, memegang masing-masing di satu tangan dan menjadi seberkas cahaya. Kiang, 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 kiang. Pertukaran antara dua prajurit tingkat alam semesta, dampak dari bentrokan mereka menciptakan riak yang sangat kuat, segera menyebabkan bekas luka besar dan merusak lapisan pertama tanah, lalu beberapa puluh meter lebih rendah, seluruh area di sekitar mereka, puluhan kilometer segera berkurang menjadi limbah, gelombang menyebar dan menyebar ke segala arah. Dengan setiap serangan berat dan bentrokan, riak menyebar lebih jauh dan keras ke segala arah, menyebabkan area di sekitar mereka tersapu. Memblokir, memblokir, memblokir. Genji bergumam pelan, pedang di tangannya mempertahankan keanggunan anggun yang tak tertandingi saat menebas ke arah Hangs, membentuk siluet pedang hijau melamun. Melihatnya, seolah-olah seseorang sedang melihat sehelai rumput kecil yang menerobos dari tanah, semakin kuat saat tumbuh. Kekuatan hidup yang terus berkembang itu, memberikan perasaan energi tanpa batas. Dahi Heng mulai berkeringat dengan manik-manik menetes ke bawah. Dia menggertakkan giginya dan terus menghindar, pada saat yang sama menangkis serangan dan mengendalikan senjata rohnya untuk menyerang dengan ganas ke Genji, kadang-kadang menggunakan teknik serangan roh juga. Tak berdaya, Genji tidak terpengaruh sama sekali. Pekerjaan pisau yang begitu penuh dengan kehidupan menangkis dan menyerang berulang-ulang, semakin kuat dan kuat, lagi dan lagi. Di dalam kamar pribadi, Genji telah menang, Hangs tidak tahan lagi. Luo Feng berkata, melihat layar virtual di tengah dojo, mata itu dipenuhi dengan harapan, pekerjaan pisau yang dipenuhi dengan energi kehidupan yang tak terbatas. Genji. Terdi, jika Genji menang, kita akan mendapat banyak uang. Dewa Petir tersenyum. Ini belum selesai. Ekspresi Hong serius. Di antara mereka bertiga, Luo Feng bergema dengan kehidupan dan cerita Genji, namun Hong bergema dengan cerita Heng. Keduanya menonton dengan antisipasi pada juara mereka, tentu saja, jika Hangs meninggal, Luo Feng masih akan merasa sedih dan menyesal. Namun dalam pertempuran kematian ini, salah satu dari mereka harus mati, tidak ada cara lain. Ekspresi Luo Feng berubah. Ada harapan, mata Hong berbinar. Itu aneh, Dewa Petir menatap dengan mata terbelalak. Wah, situasi khusus telah muncul. Haha, meja akan segera berubah. Tangisan kaget memenuhi seluruh dojo tiba-tiba, semua terlibat dalam diskusi. Orang harus tahu bahwa situasi kejutan dalam pertempuran kematian jarang terjadi. Pertarungan maut ini mengandalkan kekuatan eksponen, dan Genji memang di atas Hangs, apakah itu keterampilan perisai atau pedang, sementara bertahan dan menyerang secara bersamaan, itu sangat sempurna. Dan kondisi mental Genji sangat kuat, pertahanan jiwanya juga kuat, serangan jiwa atau hipnotisme tidak mempengaruhinya sama sekali. Oleh karena itu, bahkan pembayaran yang diberikan oleh Battle Axe Coliseum jauh lebih rendah daripada Genji, jelas mereka menganggap bahwa dia jauh lebih kuat daripada Hangs. Namun sekarang, dia berevolusi. Hangs ini, dalam menghadapi kematian, benar-benar berhasil mewujudkan bagian dari hukum asal. Itu memang hukum asal, seharusnya hukum asal air. Meskipun dia baru saja memahaminya, dia masih melangkah melalui pintu yang sangat besar. Haha, pertempuran maut ini, kami benar-benar berhasil melihat sesuatu seperti itu sepadan. Luo Feng dan saudara-saudaranya mendengarkan diskusi dari tribun penonton, mereka hanya tahu sedikit tentang hukum asal, namun saat ini, mereka dapat dengan jelas melihat perubahan besar dalam situasi pertempuran maut Genji dan Heng. Bentrokan tersebut menyebabkan riak yang sangat mengguncang tanah, menciptakan gelombang kejut yang tak tertandingi di bawah. Kedua siluet itu bergerak secepat kilat. Ci, ci, ci. Mata Heng berkilat, wilayah es saljunya telah menyelimuti seluruh daratan dan bumi, ketiga ular tipis peraknya tampak hidup kembali, hampir seperti 3 ular tipis licin, mereka mengepung Genji dan menyerang dengan ganas.
Genji menggunakan perisainya untuk bertahan, namun, dia tampak panik, tidak lagi sesantai sebelumnya. Kiang, Genji tidak hanya menggunakan perisai, tetapi juga pisau tempurnya untuk bertahan. Tidak, Genji mulai berkeringat deras, pertahanannya dengan perisai dan pedang sudah mencapai batasnya. Mengambang di kejauhan, Hangs berpakaian hitam mengamati pemandangan ini, matanya berkedip dan kecepatan serangan 3 ular tipis perak benar-benar naik dan tumbuh lagi, menyebabkan Genji tidak dapat bertahan, cahaya perak tipis menyapu perisai dan itu sebenarnya menyebabkan ular tipis perak ini meledak. Namun bagian depannya, dengan jarum yang membentuk cahaya perak benar-benar menembus kepala Genji. Kesunyian, semua jarum menghentikan serangan mereka dan melayang di udara, mereka dengan cepat berkumpul bersama dengan jarum di sekitarnya, membentuk cakram bundar, mendarat di samping Hangs. Mengenakan baju besi biru, dengan suara keras, lututnya mendarat di tanah, setelah itu tubuhnya jatuh secara bertahap. Hahaha, lari cepat, sini ke ayah. Ayah. Genji, di matanya yang linglung tampak jelas melihat padang rumput yang indah itu, di atasnya ada putrinya yang berusia 5 tahun yang menggemaskan yang sedang tertawa, mengejar siluet besar, berteriak, ayah. Padang rumput itu dalam mimpinya, milik Genji padang rumput yang paling indah. Rumahnya, tempat yang harus dia lindungi. Lu Xiyu. Seketika jiwanya hancur, dia menggumamkan nama rumahnya. Beng! Tubuhnya tersungkur ke tanah, darah merembes keluar dari dahinya, meskipun sepertinya tidak terlalu banyak luka, sebenarnya otak dan kesadarannya sudah tertusuk, jiwanya hancur. Angin menderu kencang, pria berpakaian hitam Hangs terbang dari jauh, mendarat di tanah di sampingnya, memandangi mayat berjubah biru. Hangs perlahan berlutut, mengusap lembut mata Genji untuk menutupnya, namun ia merasa tangannya sedikit basah. Hangs menatap tangannya, cairannya bening, air mata. Maafkan saya. Hangs menunduk untuk melihat tubuh Genji, sambil berkata pelan, aku mau pulang saja. Dalam setiap pertempuran, Hangs selalu tampak kejam dan tidak berperasaan. Namun, setelah setiap pertempuran, dia akan meminta maaf. Hangs memejamkan matanya. Kenangan indah dari planetnya, rumahnya, dia, sudah ribuan tahun sejak dia kembali. 822, 178 pertandingan lagi dan saya bisa pulang. Hangs berdiri. Gemuruh, dia bergegas menuju langit, hanya badai es yang tersisa di sekitar langit, badai salju dan es dengan cepat menutupi mayat Genji. Prajurit alam semesta level 6, yang mungkin benar-benar memiliki masa depan yang sangat cerah, seorang prajurit dengan jalan tak terbatas di depan, telah mati seperti itu di bintang yang sunyi. Di dalam kamar pribadi, peralatan kamera Battle Axe Coliseum sangat canggih, bahkan 2 air mata yang ditinggalkan Genji ditangkap dengan jelas. Akhir, kematian Genji, kemenangan Heng. Luo Feng dan Dewa Petir sama-sama kalah taruhan, Hong menang. Namun, mereka bertiga tenggelam dalam pikiran untuk waktu yang lama, bahkan Hong yang menang menyaksikan dengan sungguh-sungguh di adegan terakhir mayat yang tertutup debu. Genji telah meninggal, Luo Feng berkata dengan sungguh-sungguh, Hangs, hanya membutuhkan 178 kemenangan lagi untuk kembali hidup-hidup. Hong dan Dewa Petir terdiam. Di alam semesta, untuk bangkit dan berjuang ke posisi kekuasaan memang sangat sulit. Jenius apapun, menjadi ceroboh dalam situasi apapun, dapat mengakibatkan kematian. Dan yang terkuat di seluruh bumi, hanya mereka bertiga, menyaksikan adegan ini, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir merasakan tekanan yang sangat besar.